Nama saya Nadia Novianti. Nama saya Putri Maulidina. Halo, nama aku Saskia Febriani. Nama saya Jara Purnama. Perkenalkan, nama saya Rusdiania. Halo, nama saya Arif Abdul Rahman. Halo, nama saya Raka Dava. Halo, nama saya Garin Ramadan. Nama saya Irfan. Saya Andiarsa. A few moments later. Pengertian pembangunan. Pembangunan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang direncanakan dan diimplementasikan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait untuk mencapai kesejahteraan sosial dan tujuan ekonomi, politik, dan demografi. Paradigma pembangunan adalah cara pandang terhadap suatu persoalan pembangunan yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pembangunan dalam arti pembangunan baik sebagai proses maupun sebagai metode untuk mencapai peningkatan kualitas hidup manusia dan kesejahteraan rakyat. Indikator pembangunan adalah ukuran atau parameter yang digunakan untuk menilai sejauh mana perkembangan atau kemajuan suatu wilayah dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Beberapa indikator pembangunan yang sering digunakan antara lain adalah indeks pembangunan manusia, produk domestik bruto, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, dan akses terhadap air bersih. Indikator-indikator ini digunakan secara bersama untuk mendapat gambaran komprehensif mengenai tingkat perkembangan suatu kota atau wilayah. Dampak positif adalah sebagai berikut. 1. Pembangunan memperlancar pelaksanaan kegiatan perekonomian, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan dinamika yang positif. 2. Hadirnya pembangunan dapat membuka lapangan pekerjaan baru, mengurangi tingkat pengangguran, dan memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat. Dampak negatifnya adalah pembangunan yang tidak terencana dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, termasuk deforestasi, degradasi tanah, dan kehilangan biodiversitas. 2. Proses industrialisasi dapat mengakibatkan penyusutan lahan pertanian karena berkonversi lahan untuk keperluan industri. Perubahan muka bumi akibat pembangunan. Pembangunan memiliki dampak terhadap perubahan muka bumi. Beberapa contoh perubahan sebagai berikut. Yang pertama, perubahan penggunaan lahan. Yang kedua, perubahan muka bumi menjadi infrastruktur. B. Perubahan muka bumi akibat interaksi keruangan. Interaksi keruangan antar elemen geografis dapat memicu perubahan muka bumi seperti terjadinya perpindahan tanah, perubahan bumi akibat dinamika sungai, interaksi air sungai dengan lapisan tanah, dan bentuk sungai dapat menyebabkan perubahan dalam meander, aliran sungai dan bentuk sungai secara keseluruhan. Yang ketiga, interaksi angin, air atau glasial dengan tanah dan batuan dapat menyebabkan erosi, mengubah bentuk permukaan bumi seiring waktu. Yang C, perubahan muka bumi akibat bencana. Bencana alam juga merupakan penyebab perubahan muka bumi sebagai berikut. Yang pertama, perubahan akibat gempa bumi. Yang kedua, perubahan muka bumi akibat banjir. Yang ketiga, perubahan akibat gunung meletus. Yang keempat, perubahan akibat badai dan topan. Industri 4.0 era digitalisasi dan kecerdasan buatan. Hadir awal pada abad ke-21 ditandai oleh transformasi dalam dunia industri, terutama dengan kemajuan teknologi yang cepat. Dalam konteks industri, revolusi 4.0 meningkatkan efisiensi dengan teknologi seperti big data, analitis, AI, cloud teknologi, dan internet berkecepatan tinggi. Dalam revolusi industri 4.0, pemahaman dan implementasi teknologi menjadi kunci bagi individu dan perusahaan untuk tetap relevan dan bersaing dalam lingkungan yang diwarnai otomasi. Masyarakat 5.0 adalah konsep yang diprakarsai oleh Jepang dengan menekankan kesejahteraan masyarakat melalui integrasi manusia, data, dan teknologi. Masyarakat 5.0 merupakan suatu konsep masyarakat yang berbasis teknologi dan berpusat pada manusia. Pada era ini, masyarakat mampu memanfaatkan inovasi seiring berjalannya era revolusi industri 4.0 untuk mengatasi tantangan sosial. Pendidikan memainkan peran kunci dalam mempersiapkan individu menghadapi era masyarakat 5.0. Revolusi industri memiliki dampak yang luas di berbagai bidang, yaitu ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan. Yang pertama, ekonomi. Revolusi industri mempercepat pertumbuhan ekonomi, mendorong munculnya perusahaan besar, kota-kota industri, dan lapangan kerja baru. Yang kedua, sosial. Revolusi industri membawa kemajuan industri di daerah perkotaan sehingga terjadi ketimpangan perekonomian, gaya hidup, dan pembangunan. Yang ketiga, politik. Revolusi industri mendorong kemajuan sistem politik dengan munculnya berbagai paham seperti demokrasi, imperialisme modern, dan nasionalisme.
Yang keempat, lingkungan. Revolusi industri merupakan salah satu faktor pendorong kerusakan lingkungan seperti pencemaran udara, air, dan tanah. Kesejahteraan penduduk sebagai hasil pembangunan. Kesejahteraan penduduk menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 dapat didefinisikan sebagai tata kehidupan dan penghidupan sosial, baik material maupun spiritual, yang diliputi oleh keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin. Indikator kesejahteraan adalah alat atau metode yang digunakan untuk mengukur atau menilai tingkat kesejahteraan suatu individu atau populasi. Kesejahteraan mencakup berbagai aspek seperti kualitas hidup dan pencapaian sosial. Berikut adalah beberapa penjelasan mengenai indikator kesejahteraan. 1. Kependudukan meliputi data demografis mengenai jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, distribusi usia, dan karakteristik demografis lainnya. 2. Kesehatan dan gizi memberikan informasi mengenai status kesehatan masyarakat, termasuk prevalensi penyakit, akses terhadap pelayanan kesehatan, dan aspek gizi penduduk. D. Pengaruh pembangunan wilayah dan revolusi industri terhadap kesejahteraan. Pembangunan wilayah dan revolusi industri memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Pembangunan wilayah melalui peningkatan infrastruktur dan akses layanan dapat meningkatkan kesejahteraan dengan memperbaiki kondisi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi lokal. Di sisi lain, revolusi industri memberikan dampak positif melalui peningkatan produksi dan efisiensi. Adapun contoh pengaruh pembangunan wilayah dan revolusi industri terhadap kesejahteraan sebagai berikut. Yang pertama, pembangunan infrastruktur yang merata dalam suatu wilayah dapat meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas. Yang kedua, revolusi industri membuka peluang penciptaan lapangan pekerjaan yang baru. Yang ketiga, pembangunan wilayah dan transformasi industri dapat mempengaruhi perubahan dalam sistem pendidikan, meningkatkan kualifikasi tenaga kerja,